حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. معاشر المكرمين, para alim ulama, para habaib, para asatidz, pejabat pemerintah, bapak-bapak dan ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdliyin, nahdliyat, ansarin wal fatayat, lebih khusus masyarakat Pasuruan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bersama-sama alat barokah kepada para pendahulu-pendahulu kita di dalam memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan dua kali panjenengan keangsalan ibarat pelajaran saking sejarah ingkang sampun dipun lampahkan dumateng sejarah ingkang sampun dilampahi dumateng para ulama, para kiai yang ikut berjuang kangge Indonesia iki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam moga sareng-sareng dipun tersoaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk piantun-piantun ingkang saged nampi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para syirik, para sedulur, untuk memperingati hari lahir NKRI yang ke-77 niki, tentunya para syirik, para sedulur kula kali panjenengan berdoa moga-moga Indonesia tetap aman, tetap damai, jangan sampai terjadi perpecah belahan, jangan sampai terjadi kehancuran dan kerusakan atas nama apapun, baik atas nama demokratisasi, atas nama ekonomi dan sosial politik, ataupun juga atas nama agama yang kadang-kadang hanya dijadikan alat oleh orang-orang untuk meraih keuntungan kelompok dan pribadinya. Moga-moga Indonesia tetap kuat, dan saya yakin Indonesia pasti kuat. Orang syirik, para sedulur, pirang-pirang masyarakat, ada beberapa orang ini dalam rangka merebut kekayaan Indonesia, dalam rangka merebut kekayaan Indonesia, merebut simpati masyarakat Indonesia. Apalagi mayoritas orang Indonesia adalah orang Islam. Jadi kadang-kadang sing didol itu adalah agama Islam. Ini jadi repot. Sing didol Al-Quran, sing didol haditsnya Kanjeng Nabi. Padahal kita tahu bahwasanya seluruh bangsa Indonesia ini mayoritasnya umat Islam. Jadi seolah-olah yang tidak sesuai dengan pandangan-pandangan mereka, yang tidak ikut mendukung apa yang telah mereka lakukan dan mereka rencanakan, akhirnya dianggap bertentangan dengan Islam, dianggap bertentangan dengan Al-Quran, dianggap bertentangan dengan hadis, dan dianggapnya adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam hanya karena perbedaan asumsi politik, asumsi ekonomi, dan asumsi politik dunia. Bila para dengan adanya peringatan 77 tahun ini, ke-77 ini, maka pulau saling panjenengan cuma bahwa 77 ini sudah bukan usia muda, tapi ini sudah sepuh. Kalau orang itu sudah tua, jadi artinya lamun panjenengan itu masih bisa digonjang-ganjingkan, tidak cukup dewasa di dalam memahami dan mensikapi problema yang ada di Indonesia, ya berarti kulo kali panjenengan boten pernah mendapatkan pelajaran dari sejarah yang sudah berlaku.
Bila kalau kali panjenengan hati-hati mangke panjenengan ki delak mani mungkin nonton pemilu. Bila pemilu mungkin panjenengan pemilu milih saja. Kula titip mau apa? Satu, kula kali panjenengan aja sampai terpecah belah gara-gara perbedaan pemilihan presiden. Nggih. Jangan sampai terpecah belah gara-gara beda pilihan presiden. Misalkan sebagai rakyat Indonesia berhak untuk milih siapapun yang dipilih panjenengan. Nggih. Milih apa-apa. Bakal anabung beda dari dewek ke dari panjenengan aja dianggap kafir. Sebab milih presiden ngangkat kaitannya dari ideologi Islam tak kafir, beda. Sebab KB bahkan mayoritas bahwa presiden Indonesia itu ya Islam, didukungnya yang ngomong Islam. Jadi tak masuk umpama kayak terjadi kayak lagi begini pada kayak Islam tapi karena sing digunakan alatnya agama akhirnya mudah mengkafirkan orang gara-gara perbedaan politik. Seolah-olah sing milik kiye Islami, seolah-olah sing blindukung kiye beli Islami, seolah-olah disebutnya kafir. Sampun kados ngoten. Kados pilihan presiden pemilu itu 5 tahun sekali diadakan. Masa 5 tahun sekali kalau kali panjenengan bulat terus saling tuding iman dan kafir. Ngira, maka dari itu kalau ngarapaken panjenengan sedaya panjenengan jangan sampai seperti itu dan juga jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang memiliki ideologi dan pergerakan semacam itu, yaitu menjual atas nama agama demi untuk kepentingan politik pribadi dan kelompok. Nggih. Kemudian itu karena pilkada pilihannya beda ya aja apa. Milih kubu beda-beda ya aja apa. Aja sampai dari manusia ku bulet. Milih kubu bulet mana? Kok Ustadz Barika aja pamenang-menang tahlilan siji teka siji beli ke tahlilan ke sekelompok ke kelompok kiye. Kok bakal semua pilihan bupati bulat mana? Pilihan gubernur bulat mana? Pilihan presiden dulu bulat taburan. Lagi kalau saya proses sampai kapan panjenengan seperti itu? Gitu. Maka dari itu jangan lakukan seperti itu. Jangan sampai panjenengan menggunakan ornamen-ornamen Islam. Jangan sampai panjenengan itu menggunakan varian-varian keislaman untuk mendukung wong kang dipilih dan panjenengan. Disusah nganggo ornamen keislaman. Sebab apa? Sebab sing dipilih pada bae wong sing dukung pada bae wong lah kecuali lamun anak beda siji Islam siji non Islam lah oli panjenengan tunggu ngibarakan bendera Islam. Emang pada bae wong Islam itu, gitu. Para syarek para sedulur sedaya mawon. Memang para syarek para sedulur sedaya mawon ada beberapa kalangan yang itu adalah orang-orang yang ada di dunia ini ingin memiliki Indonesia. Ingin memiliki Indonesia, pengen duweni Indonesia. Di antara siapa sih paling pengen duweni Indonesia? Di antara ada Inggris. Inggris itu kalau saya protes dulu, bagian zona ini kono, bagian negara cilik tapi zona ini lebih gede ketimbang Amerika. Panjenengan sumber singarannya Timur Tengah kayak Saudi, Qatar, Dubai, Kuwait dan segalanya itu kayaknya Inggris. Panjenengan sumber bahwa Malaysia ya kayaknya Inggris. Jadi lamun sampai jangan bulat dari Malaysia, mau Malaysia menang baik kalau sing nyewot Inggris nyewot. Maka dari itu pada saya terus deklarasi, bahwa Indonesia harus merdeka 100% merdeka. Milih bupati dewek, milih kubu dewek, milih presiden dewek, Arab bulat taktik, pakja taktik bok dewek, ngangkas ngararui. Tapi kok di Malaysia orang bisa. Karena di atas politik kekuasaannya adalah kekuasaan Inggris. Begitu juga Brunei ya beli merdeka 100% di bawah Inggris persemakmuran. Jadi lama seumpama di Brunei itu masyarakatnya macam-macam. Yang kalau Brunei ini kalau dijemput mana ini Inggris. Laman pemerintah Malaysia macam-macam jadi dijemput mana ini Inggris. Polanya pemerintah Malaysia dan pemerintah Brunei harus menyesuaikan dengan politik dan wacana Inggris. Laman beli jadi jukut mani. Hari kalau kali panjenengan Indonesia kan merdeka sempurna. Alhamdulillah. Milik kubu yang milik deh. Laman tukaran deh. Milik bupati ya deh.
milih presiden ya dewek. Nah itu para syaraf merdeka, betul-betul merdeka. Yang menentukan Indonesia adalah Indonesia, bukan Inggris, bukan Prancis, bukan Amerika. Maka dari itu para syaraf Rasul ini panjang itu bersyukur. Yang pertama kali ingin memiliki Indonesia itu adalah Inggris. Apa sebabnya Inggris pengen memiliki Indonesia? Karena ceritanya Pak, ceritanya apa sih? Terinspirasi dari hadis Kanjeng Nabi. Apa terinspirasi dari hadis Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngendika di matang sebuah hadis bahwasanya Anas ya ma'asyiral ashab, wahai sahabat-sahabat Isun, bakal ana satu daerah sing disebutnya di kono daerah itu adalah daerah Aswad Ireng Sawadul A'zam, sing disebut di Kanjeng Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah bakal ana ninggana. Bakal Kanjeng Nabi ngomong ireng kudu mesti ireng temenan. Mulai sampai bakal Kanjeng Nabi ngomong ireng kudu berarti ireng temenan. Kadang-kadang salat sing disebut di Kanjeng Nabi ireng itu secara balaghah, secara sastra Arab itu artinya ba'idun, adab. Adab artinya. Sebab apa? Sebab wong Arab itu bakal seumpama deleng golongan sing adab, sing warnae masih blikaton. Golongan adab sing warnae blikaton itu disebutnya sawat. Ulaika sawat, haulai sawat. Oh, ireng-ireng gerombolan sing ada, sing masih blikaton warnae. Wonge nggo klambi putih tak abang, blikaton saking adoe warna ireng. Iku disebutnya sawat. Jadi Kanjeng Nabi ngomong sawat ireng juga mesti ireng temenan. Secara balaghah, bakal panjenengan kabeh beli ngerti ning maknane, beli ngerti ning balaghah, beli ngerti ning sastra Arab, aja ngomong agama, aja ngomong hadis. Engkone bokatan masyarakat Losari. Mungkin apa kan? Zaman sekitu akeh pisan wong sing beli ngerti agama, melu ngomong agama. Wong sing difaham nahwu sharaf, ngomong Quran, ngomong hadis. Makanya dari para ulama ngomong idil kalamu dunahu lan yufhama. Duelan arilan kulinafil abad, untuk menghilangkan selamanya. Artinya kalam Al-Quran dari hadis selamanya tidak akan mungkin bisa dipahami kecuali dari nahwu sharaf. Mulanya ini inklusi belajar nahwu sharaf dingin sebagai Al-Quran, duduk Quran dingin, nahwu sharaf dingin, supaya ngerti Qurannya benar. Iki para secara para sedulur-sedulur mawon, wong ngerti Quran, ngomong Quran, ini adalah sesuatu yang ditakuti di Kanjeng Nabi. Apa sebab? Sebab dengan pemahaman dia tentang Al-Quran, sementara dia itu beringatin Al-Quran, manjing asumsi keagamaan sing ora bener, omongan agama sing ora bener, ucapan sikap tingkah laku sing ora bener, akhirnya duduk merusakan masyarakat, akhirnya gawe fitnah antar umat Islam. Gara-gara apa? Gara-gara beli ngerti ning agama, melu ngomong agama. Mulanya jari Kanjeng Nabi ngendika, sesungguhnya ana sesuatu sing luwih diwedeni ning isun ketimbang dajjal. Jari Kanjeng Nabi ngomong sira kabeh wedi ning dajjal, wedi. Sira kabeh dikono takut tidak sama dajjal, takut. Tapi jari Kanjeng Nabi ada sesuatu yang lebih aku takuti ketimbang takutku kepada dajjal. Jadi saya tidak pernah ngomong, ya Rasulullah, bukankah dajjal itu adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh kita semua, lebih daripada yang lainnya, sehingga panjenengan menghabarkan setiap para nabi, para rasul mengisyaratkan, mengumumkan bakal adanya dajjal, berdoa kepada Allah untuk selamat dari fitnah dajjal. Tapi jadi panjenengan ngomong wonten sesuatu sing lebih aku takuti, sing lebih panjenengan takuti ketimbang dajjal. Jadi Sayyidina Umar, kenapa ya Rasulullah yang lebih engkau takuti ketimbang panjenengan takut sama dajjal? Jadi Kanjeng Nabi ngomong, ya Umar, bakat dajjal sih gampang ditengeri, bahwa kowe ku dajjal sing digawa adalah wong kafir, wong sing bener bisa ditengeri. Apa sih? Siji makai, dari Kanjeng Nabi makai picek siji. Nomor loro ning batu ke anak tulisan kafir. Jadi gampang
dajjal, golongan dajjal dia beli kali kita menghindar baik. Tetapi anak sing takut ningsun kang bakal terjadi di umat isu lebih daripada takutku kepada dajjal. Kenapa ya Rasulullah? Jadi kanjeng Nabi al-jahilul mutakallimu fid din. Wong sing orang ngerti agama melu ngomong agama. Sing beli ngerti ning Quran melu ngomong Quran. Sing beli bisa balaghah, beli pernah ngaji badi' bayan, beli pernah ngaji nahwu sharaf, beli pernah ngapal tasrifan, beli pernah ngerti ning lughatul arabiyyah, beli pernah ngerti ning lahjah Arab, beli pernah paham ning kandungan Al-Qur'an, dheweke ngomong Quran, beli ngerti ning nahwu sharaf, ngomong agama. Akhirnya fatwa-fatwa bisa menyesatkan umat Islam. Isu medhi apa sebab? Sebab mereka berbaju agama, nganggo jubah agama, nganggo udeng-udeng gede seban traktor, pas bae sekelapa-kelapa, jenggotnya rame tekan mudel, sorbane numpuk telu nganggo jubah kayak Batman arep kabur. Sehingga panjenengan tuh beli ngerti kiku Islam tak duduk, kiku salah tak bener, asal dheweke ngomong nganggo ramzul ulama, nganggo lambang-lambang ulama balik kiai, akhirnya diterima di masyarakat Rosari, padahal itu bisa faktanya bisa menyesatkan sampai kabeh. Uangnya bisa nilai, kiku bener tak bagus, kiku bener tablik kita bagus tablik, katone bagus kabeh, sebab uangnya nganggo pakaiannya pakaian agama. Orang menjadikan aku ngomong bakal kasih di zaman uangku sirah kabeh kudu hati-hati waspada. Kenapa sih ya Rasulullah? Jadi kanjeng Nabi ngomong libasuhum libasut taqwa wa libasuhum libasus sholihin. Pakaiannya mereka pakaian takwa, pakaiannya orang soleh, pakaian islami. Tapi wa qulubuhum kadbi'ah, tetapi hati mereka bagai serigala, gampang sengit ning wong, gampang sengit ning kiai para ulama, ari fitnah para ulama beblesak kiai enak yang berkira-kira. Pakaiannya pakaian takwa, pakaiannya pakaian ulama, pakaiannya wong soleh, tetapi hati mereka bagaikan serigala. Iya sing bakal rusak agama isu iya sing jero. Nah ini para cerek peramu para sedulur sedaya mawon. Bila para cerek para sedulur mawon gue, jadi antara ini kalau terasakan bahwasannya singaran Inggris itu kali zaman pemien itu pengen memiliki Indonesia. Kanjeng Nabi dawuh bakal datang satu zaman yaitu ada satu daerah mayoritas Islam. Sing negara ki sing tempat dia Mekah maksudnya. Sing Mekah dia adoh beli, parak beli. Di denda bakal dibilang adoh ya parak, bakal dibilang parak ya adoh. Sing disebut dari kanjeng Nabi ada satu daerah yang bakal muncul dari itu adalah pasukan umatku. Di mana wong Islam di kono mayoritas dan umat Islam di kono umat sing sangat kuat, sing bisa diandalkan, bahkan bisa dilametakan umat Islam kang sejen kang ana di belahan dunia. Kanjeng Nabi ngomongnya luar biasa. Apa ngomongnya kanjeng Nabi? Bukan sekedar di kono sebuah negara sing mayoritas Islam, tapi kalau sini kono bakal ana pasukan Islam sing kuat, sing bisa dilametakan umat Islam kang ana di negara sejene. Berarti bakal ada sebuah pasukan yang sangat kuat nih, apa nih daerah Kudu. Bahkan kanjeng Nabi memberikan julukan daerah itu disebutnya daerah Bahriyah. Bahriyah itu daerah yang dikelilingi oleh lautan. Di kono ku anak pulau-pulau dikelilingi lautan. Menek laut, sehingga kanjeng Nabi nyebutnya adalah daerah Bahriyah lautan. Jadi kanjeng Nabi ngomong daerah subur ditanam apa baik cukul wudbitan bari uang-uahan kanging sejenis langka ning kono anak iki kayak semacam sorga kan diturunakan ning Gusti Allah ana ning dunia. Disebutnya sorga dunia anak apa iwake buri-buri panganan enak-enak. Kemudian rempah-rempah anak kabeh sing negara sejenis langka ning kono anak. Iki para sahabat kanjeng Nabi kono. Jadi Sayyidina Umar ya Rasulullah barangkali wonten penduduknya karena itu anak ciri-cirinya penduduknya pripun, ciri-ciri penduduknya orang dhuwur-dhuwur tapi pendek-pendek.
kulitnya beli putih beli kuning tapi busem-busem coklat sawo mateng, cumurnya beli dawa-dawa tapi cumurnya blesak-blesak. Makai sipit beli, amba beli. Iki persis ciri-ciri anak yang pasuruan kabeh. Iki pasuruan tuh apa sih didahului di Kanjeng Nabi kok analis sampean kabeh. Mungkin apa betul? Orang cerita Rasul itu dahului Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu dawakan sampean Indonesia. Mila poros cerek poros satu sedaya mawon. Akhirnya beberapa ekspedisi sing Inggris dan sing Prancis langsung dikirimkan gula di daerah sing didawakan ning Kanjeng. Gula di daerah sing diomongaken ning Kanjeng itu di daerah iki. Inggris langsung metokaken ekspedisi kanggo gulati daerah sing disebut Nabi Muhammad daerah Bahriyah. Kemudian para syarif perang para sedulur sedaya bangun Prancis langsung nurunan kenapa? Nurunan Columbus untuk membawa ekspedisi lebih daripada 40 kapal. Gulati Indonesia pada waktu kejulungan Indonesia, gulati daerah sing diucapkan di Kanjeng Nabi sing setia Indonesia. Ari Columbus menggulati Indonesia punya asal ning sijine pulau, ternyata pulau itu akhirnya Columbus mampir di kono gawe negara di kono. Nah, pulau kue sing disebut Amerika. Jadi Columbus tuh nemu Amerika tuh belinya apa? Belinya angka sebab sing digulati Indonesia. Jadi artinya lawan seumpama langkah Indonesia pulang ke Amerika. Tidak, sebab Columbus itu dalam rangka mencari Indonesia ketemu Amerika. Akhirnya Inggris mengirimkan ekspedisi sampai ke belahan India. Sampai tekani belahan India, begitu tekani belahan India, ning kono ana satu daerah ning India rempah-rempah akeh. Kemudian juga India rempah-rempah akeh, ayamnya bagus, panganannya enak. Uangnya ning kono para sedulur sedaya mawon. Uangnya ya lama-lama sebagian India uangnya cilik-cilik, bakal sampai ngerti suku asli India seperti kan anak ning Assam, ning Kerala, itu cumuran blesak-blesak. Beli dawa-dawa, bakal sih dawa-dawa itu keturunan Eropa, kembali keturunan Arab. Akhirnya wong Inggris mengatakan, wah apa sih diucapkan Muhammad anak India di anak ini rempah-rempah akeh, tanah sebagian subur, kemudian ada beberapa rempah-rempah sini Inggris langka di India langka. Akhirnya Inggris langsung ketika itu menduduki India, menguasai India, dan akhirnya menjajah India bertahun-tahun. Orang sedulur menjajah India bertahun-tahun. Itulah sejarah kenapa Inggris menjajah India dalam rangka apa? Dalam rangka mengirim gula di Indonesia. Para sedulur, kemudian dari kacamata orang-orang Portugis dan orang-orang Belanda, Inggris itu salah. Apa salahnya? Bukan India yang didahulukan oleh Nabi Muhammad, bukan India. Apa sebab? Sebab India tidak dikelilingi oleh lautan. India itu satu blok kayak dari setengah benua tapi isi daratan kabeh. Begitu di kononing lautan siji tapi beli dikelilingi lautan. Sedangkan dari Kanjeng Nabi Muhammad ngomong daerahnya dikelilingi dengan lautan, berarti jelas itu bukan India. Akhirnya wong Portugis gulati maning. Kemudian satu rempah-rempah makanan India beli lengkap. Nomor dua, apa sih ditanam di India beli mesti cukul. Bakat Kanjeng beli mesti cukul, kudu disirami benar-benar. Sedangkan dari Kanjeng Nabi Muhammad ngomong bahwasanya apapun yang datang ditanam cukul. Jadi bukan India, bukan India. Nomor dua, sebagian daripada para penduduk India si bangsa Arya keturunan Yunani dari Uni Soviet zaman purba itu para terus lewat sing pada dari wong Jerman itu cumure beli blesak kulitnya beli busem tapi putih cumure dawa-dawa. Sedangkan dari Kanjeng Nabi Muhammad ngomong cumure beli dawa blesak kulitnya busem makai beli amba beli sipit beli. Jadi jelas kriteria beli mancing India. Mulanya wong Portugis dan wong Belanda tetap mengulati apa sih didakwakan di Kanjeng Nabi ini nanti ke daerah ceritanya mengkene
Wong Portugis, ekspedisi dan pemerintah Portugis ketemu, yaitu adalah ketemu dari wong Malaka. Saudagar dari Malaka, ceritanya ini si Jine, salah satu daripada pangkalan pelabuhan internasional Portugis. Itu anak wong Malaka ngedol rempah-rempah, macem-macemnya rempah-rempah anak kabeh. Wong Portugisnya kaget, itu rempah-rempah hebat teman. Iki apa? Ya arane dia, ya arane dia, ya arane dia. Buah-buahnya akan lengkap, buah-buahnya lengkap. Waduh, sesuatu buah-buahnya rempah-rempah kambing-kambing Portugis lengkap di kono anak. Bahkan kambing India anak lengkap di kono anak. Ini satu rempah-rempahnya India lengkap rempah-rempah, lengkap buah-buahan, lengkap di kono biji-bijiannya. Akhirnya terus menerus, akhirnya wong Portugis rapat, ini perlu ditelusuri siapa bocah mereka. Begitu diundang salah satu wakil daripada ekspedisi Malaka kue, ternyata dheweke nganter saudagar sing Malaka. Saudagar sing Malaka. Begitu nganter sing saudagar sing Malaka, Malaka mundi. Malaka adalah salah satu bagian daripada kepulauan Nusantara. Di dalam sudah dalam anggota sampean. Begitu di dalam anggota wong Portugis dalam di kono kulite busem-busem, dalam cumure blesak-blesak, dalam nakai sipit beli aba beli. Dari wong Portugis tidak ada lagi. Kepulauan mereka adalah kepulauan yang dijauhkan oleh Nabi Muhammad. Maka segera dikirimkan kekuatan militer, bahkan ekspedisi ekonomi. Akhirnya Portugis segera menguasai Malaka. Oh, abalnya mengonang. Ternyata begitu tekan di Malaka, langsung kemudian menguasai Aceh, langsung kemudian menguasai Sumatera. Jawa ini kalau dikuasai, ternyata betul-betul dari orang Portugis. Apa kepulauan Nusantara adalah kepulauan yang persis ciri-cirinya adalah ciri-ciri yang ada di hadits Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam Pulau Jawa dikelilingi oleh lautan, dalam Sumatera dikelilingi oleh lautan, dalam Maluku dikelilingi oleh lautan, dalam Sulawesi, Kalimantan dikelilingi oleh lautan. Maka dari orang Portugis langkamani di Indonesia sini dimaksud Nabi Muhammad. Kemudian juga nanam apa baik cukul, nanam apa baik cukul, tanah yang kalau subur, ini kalau iklimnya kalau serpa produktif, iklimnya kalau berepot, mau ada musim udan baru musim panas. Begitu panas nih, apa panas di tengah menjadi rumah adem. Atis pisannya benih, panas pisannya orang. Disebutnya iklim surga. Masya Allah, ternyata kekayaannya sangat luar biasa. Dicoba di kono iwake gurih, dicoba urane gurih, dicoba rajungannya gurih yang ngukuri sejene. Hari kula sebukti akan dewet pak. Kula sebukti akan dewet nih. Sampai ku ada macam-macam yang kamu sarungan, ada lok meremehkan kamu sarungan sampai. Bagian kula sarungan, bagian kula sarungan enggak 20 negara seperti tidak nih kula. Ada mereka kaum sarungan baru sampai nganggur jas belum tentu disini pengalaman. Kadang-kadang wong kasuruan mbak ngomong sembarangan baik, dia nganggur sarung bisa tuku katok kamplong bisa sampai. Ari kiai nganggur sarung kudu berat-berat bisa tuku katok. Ari kiai ku mobilnya akeh, duitnya akeh, santri akeh, umay akeh, rabi akeh. Ari kiai mungkin apa maksudnya? Mulanya aja kok diarawi maksudnya kiai nganggo sarung supaya dua anaknya akeh. Saya sarung gak benar kiai mohon. Poros cehek poros dus deh banget. Kula bisa merasakan deret pak. Kula sejine dina kula diatur di Jepang. Kula lagi pada waktu lagi masih jadi mahasiswa alami India. Itu adalah perwakilan daripada Student Union. Itu adalah Persatuan Pelajar Indonesia PPI. Kula di Jepang. Begitu di Jepang, Masya Allah, Jepang itu terkenal seafood ya. Seafood itu makanan laut, tapi panjenengan tinggal di panjenengan rasakan iwaknya digoreng di kono belenak mas. Udangnya dipangan belenak, dipai bumbu dari dagingnya bisa. Bumbu enak, dagingnya belenak. Mau kadang-kadang bumbu belenak ya belenak. Masya Allah, jadi lalu iwaknya belenak, ayamnya belenak, kayak pangan gabus.
kayak mangan gabak, kayak mangan gabus, kayak mangan plastik. Enak teman. Coba sampean bilang kurang losari. Masya Allah, jukun pinggir kali beda kurang digoreng, beli susah dikai bumbu, dikai garam pecet. Masya Allah, merasa sampai kali otak seminggu kelingan baik. Yang beda kurang losari semua enaknya. Apa man kurang Bandung sing ayu-ayu dua enak manik. Ya, tapi lu. Mungkin apa betul? Masya Allah, kalau saya berproses dengan sampean kan. Berapa sudah nasi Mugono? Anak nasi padang, anak rumput, anak pilih. Wong Indonesia itu kalau saya berproses dinilai wong Mesir luar biasa. Wong Mesir kali berdiri cabai, wong Mesir kali berdiri sabrang. Bakal setangsi itu kali-kali sabrangnya sih, bakal kesemangan, pelung-pelungkan sabrangnya juga diketuk-ketuk, warna sedikit di tangan. Semua itu belum saat Masya Allah pedas kira-kira. Padahal sinarnya cabai Mesir dari orang membeli pedas berapa? Pada dari cabai Saudi, ada dari cabai, dari sabrang India beli pedas. Waktu berapa di sana di pedas, tapi bagi orang India pedasnya kira-kira. Padahal jukutnya itu sedikit baik, pedasnya kira-kira. Warung Indonesia apa sabrangnya juga jangan sabrang. Ya wong Mesir semua dia ngumpulin nuklir kayak cangkem balik buat kalau wong Indonesia digabesin apa? Gimana kan? Bahkan juga wong Indonesia mangan sabrang sambal masuk anak bakso sampai patang sendok. Ngomong kayak itu semua. Wong Indonesia kuat pisang. Gimana kan? Tapi beli kuat wong Indonesia masuk Allah bakso aja ke arahnya bakso nuklir. Gimana kemarin? Bakso nuklir, bakso atom lah, Masya Allah luar biasa. Panganannya arahnya panganan roket di tangan sampai. Ya wong Jepang sebagai molen, ku angel lebih kira-kira ya ketiban mereka alat barang sampai molen di tangan dinet sampai. Gimana kemarin? Para seret para seterus dia mau subhanallah sangat luar biasa. Akhirnya Portugis kemudian menguasai Malaka dan pada akhirnya Belanda ngerti Portugis menemukan satu daerah sing diisyaratkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu akhirnya apa? Akhir Belanda itu menjajah. Perang dari Portugis rebutan Indonesia. Akhirnya Belanda menguasai Jawa, Belanda menguasai Kalimantan, Belanda menguasai Sumatera, bahkan akhirnya kekuasaan Belanda lebih besar daripada kekuasaan Portugis. Bahkan pada akhirnya Portugis diusir, diganti kekuasaan Belanda. Nah, kalau saya berproses, maka akhirnya wong Portugis ngomong Indonesia, baka India itu India Inggris, baka Indonesia India Belanda. Mulanya Indonesia disebutkan wong Inggris pun India Belanda. Punya kali siapa orang Inggris pertama kali muat India dingin. Jadi dianggap Indonesia, dianggap Inggris apa dianggap oleh orang Inggris bahwa India adalah satu daerah yang disyaratkan oleh Kanjeng Nabi. Padahal dulu Belanda dan Portugis nyebut ternyata apa sih didakwakan Kanjeng Nabi adalah Indonesia. Dianggap orang Inggris, Indonesia itu India. Jadi India Belanda artinya negara yang dicari, daerah yang ditemukan berdasarkan wasiat daripada Kanjeng Nabi ditemukan di Belanda dari orang Portugis sing disangka Inggris India. Mulanya wong nyebut baka India itu India Inggris, baka Indonesia India Belanda. Wah saya ngomong belum sampai belum ngomong kita belum ngomong sampai nggak bisa dipikir kalau bilang ngerti mantuk beres mumet Kambodan puyeng Kambodan ya apa puyeng bakal puyeng bakal wong puyeng keringetnya metu bakal wong keringetnya metu ku syarafnya aktif bakal wong syarafnya aktif insyaallah awake sehat bakal wong awake sehat insyaallah dawa umure bakal wong dawa umure sing awake sehat awake sehat sing syarafnya aktif ciri-ciri keringetnya metu sing pusing-pusing sing puyeng-puyeng mulane wong kasuran pengen dawa umure nyampak turu puyeng-puyeng insyaallah dawa umure sadar. Beringan kalau sampai itu tapi dengan mereka tangga sampai sepuluh puyeng mereka tangga sampai semelarat ke urip puyeng dah sarapan puyeng arep mangan puyeng mikiri anak ke durung bayar sekolah puyeng maning sekali rumah di kampung ika bokin lah bini puyeng maning
uripe puyeng bae akhirnya beli pasar si pasar Pabedikan sampai kata pasar Losari sampai tempat Mengkado menjaga satu muter-muter 90 tahun masih sehat baik masih sehat baik beli mati-mati anaknya sehat itu arahnya dibarakatin puyeng bal mumet dari sampean tuh bapak pengen bahan dan umur dulu puyeng-puyeng insya Allah sampean gak boleh tapi lama nunggu uripe beli puyeng-puyeng bakal uangnya sugi mau bila anak kakak pengen apa baik gampang pengen mangan apa baik gampang akhirnya abah kan nemu dulu ngapakan diabet wis diabet dengan kencing manis dulu sini dokter di kanan kuburan gitu urip gampang baik pengen mobil gampang pengen motor gampang pengen rumah gampang pengen mangan apa baik gampang pengen durasi maning gampang pengen mobil ake gampang motor gampang duit gampang apa baik gampang akhirnya sampai tekanin mati ya gampang mulai biasa nol subuh-subuh gampang mati mulai sampai bakal urip ada kesugihan bokatan cepat mati maksudnya bola terus semua urip sing biasa-biasa baik dipain mumet setitik supaya pakai sehat ya poros cerek poros sedulur sedaya waktu di mana saya poros dulu oh asalnya India Belanda ke situ anak akhirnya India Belanda di mana Belanda itu menguasai Indonesia sampai kelungan itu sekali baru waktu minum model bantingan Jepangnya pengen menguasai Indonesia minta bantu maning kalau saya propostur maka dari itu ketika tahun 1945 Belanda wis diusir ning sekutu Jepangnya wis diusir ning sekutu ditundukkan ning sekutu maka dari itu Indonesia sudah mulai merdeka dari Belanda dan Jepang ketika itu sekutu pengen menguasai Surabaya tahun 45 sing nyebarakan pamflet supaya dalam rangka dalam jarak waktu 2 kali 24 jam rong dina Indonesia harus tunduk di bawah sekutu di bawah kekuasaan sekutu sing nyebarakan pamflet siapa? Inggris apa sebab Inggris itu hanya menguasai India tapi belum pernah ngicipi Indonesia mulai adanya penundukan Belanda adanya penundukan Belanda oleh sekutu anane sekutu menundukan Jepang usir Jepang si Indonesia maka kesempatan besar bagi Inggris kanggo dompleng sekutu pengen menguasai Indonesia dari Indonesia perebutan begini apa betul? Begini apa betul? Orang cari orang sedulur sedulur nah itu sedulurnya Belanda teka sedulurnya Inggris teka sedulurnya Prancis teka sebelumnya Amerika sadar jauh sebelumnya wong Arab wong India wong Islam wis tekaning mulane wong Jepang kaget wong Inggris kaget wong Prancis kaget wong Belanda kaget begitu tekaning Indonesia ternyata wis akeh wong Islam gitu apa sebabnya wong Indonesia gampang menerima Islam sebab korporasi ada sejarah yang mengatakan bahwasanya agama asli wong Indonesia itu duduk animisme agama asli wong Indonesia itu duduk dinamisme sebab banyak di dalam buku-buku sejarah katanya Indonesia itu adalah agama nenek moyang Indonesia adalah animisme dinamisme percaya kepada kekuatan yang ada pada benda-benda mati nyembai waktu gede witan gede akhirnya dikuasai mancing ideologi Hindu dari Buddha menggantikan animisme dan dinamisme rada penting percaya di pangeran apa? Brahma, Siwa, Wisnu ada sejarah sudah mengkonon tapi ada satu kajian sejarah Indonesia baru mengatakan bahwa sebetulnya sebelum Indonesia mengenal dinamisme dan animisme maka Indonesia agamanya adalah monoteisme. Monoteisme itu pengenalan hanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Maka sebelumnya dinamisme ananigene, sebelumnya animisme itu berkembang di masyarakat Indonesia, ternyata jalan pungin Indonesia, nenek moyangnya sampean itu adalah 5 ajaran ideologi ketuhanan. Sing siapa? Yaitu adalah sing kaum di mana kaum masih ada hubungannya balik Timur Tengah, ada hubungannya balik Palestina, ada hubungannya balik Kanan, sing asalnya sing Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam, sing disebutnya agama Abrahaman, agama Abrahaman. Dulu terkenal agama Abrahaman. Agama Abrahaman itu agama Ibrahiman. Agama Abrahaman itu agama Ibrahiman.
Iku lawan dikaji ternyata para sedulur umat Nabi Ibrahim termasuk juga umat Nabi Ismail, Nabi Ishak itu zaman berintis anak kaitannya kami Indonesia ngajari tentang masalah tauhid, tentang masalah monotheism. Tuhan hanya satu. Maka kemudian para sedulur istilah Tuhan yang maha satu, maha tunggal sing duweni kekuatan sing mutlak dan yang maha sempurna kekuasaannya seluruh alam sing wajib disembah hanya satu, tidak ada anak, tidak ada keturunan, tidak punya anak, tidak diperanakan, bidua rabi, bisa lan, bisa laisa kami syai'un, tidak ada sesuatu yang menyamai. Itu istilah di pangeran arane Allah ilahul wahid, yaitu Allah kemudian diistilahkan di bahasa Nusantara zaman bengin arane yang. Kodong katanya yang itu adalah satu ajaran di mana istilahkan bahasa Allah sing wong Arab zaman bengin kan zaman Nabi Ibrahim. Mungkin di Indonesia bagaimana cara berkomunikasi dengan orang Indonesia nganggo bahasa Jawa kuno. Bahasanya untuk menjelaskan bahwa anak pangeran kekuatannya sangat luar biasa, kekuatannya maha mutlak. Laisa kami Indonesia pun tidak ada sesuatu yang menyamai dia dan tidak diperanakan, tidak punya anak, bidua rabi, sing dipakakan bumi bani langit, sing ngersiakan sampai yang kabeh, sing dipakakan bani mati akan sampai yang menciptakan kehidupan ini hanya tunggal satu. Maka kemudian bahkan disebut Allah bukan wonge orang belum percaya wong Indonesia karena ngerti ini bahasa Allah akhirnya nganggo bahasa Jawa Allah ilahu wahid diterjemahkan bahasa Jawa menjadi yang mulanya wali songo ketika sholat diganti bali sembahyang dipakai abot bali songo. Apa sebab? Sebab yang kepada baik asalnya si monotheism, si sejarah asalnya si Nabi Ibrahim. Mulanya wong Indonesia ngomong sembahyang pengganti daripada sholat. Ajaran wali songo berarti berat. Wali songo menerima itu bukan tanpa alasan, tetapi alasan sejarah yang sangat kental bahwa monotheism tauhid itu adalah ajaran asli sing diajarkan ning umat Nabi Ibrahim ning zaman wong Indonesia dan dunia. Bisa dipikir kali di neraka enggak? Ngerti mantuk. Mungkin aku badan. Jadi kalau saya bangun dari ajar di pertentangan, apa justru bahkan istilah Hindu tidak sila. Hari yang dari Hindu berbeda, bahkan Hindu itu anak tulung dewa, anak tulung Tuhan bagi orang Hindu. Tuhan yang menciptakan arane Brahmana, Tuhan sing rusak arane Shiva, Tuhan sing ngurusi alam arane Wisnu, dari pangerannya anak telur. Bahkan yang duduk sebelum ada Hindu dari Buddha kira-kira yang anu. Si asalnya sing apa? Asalnya sing agama, sing disebut agama Abrahaman atau agama Brahmana, agama Brahman, duduk Brahmanan. Disinyalir agama Brahman itu adalah sebetulnya agamanya Nabi Ibrahim. Sebab agama Nabi Ibrahim itu mesti dibilang. Mesti Indonesia, ananing Eropa, ananing apa? Kalau Nabi Ibrahim disebut langkah Nabi sing arane tersebar menjadi sebuah doktrin ideologi atau doktrin penyembahan kepada Allah. Selain Nabi Ibrahim itu langkah, Nabi Nuh ya orang. Kemudian Nabi Yusuf ya ora, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya ora, tapi Nabi Ibrahim adalah merupakan simbol tauhid untuk seluruh dunia. Mulane Gusti Allah tuh nerakakan Nabi anak ning sembayangnya sampai kecuali Nabi Ibrahim sing disebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Artinya kamu sampai baca di Indonesia, Indonesia kaget tentang apa sih diajarkan Kanjeng Nabi. Ternyata sudah disebutkan oleh orang tua zaman dahulu. Apa? Abraham, Ibrahim. Mulai orang Indonesia lebih mudah menerima Islam daripada sejenis. Arahnya gak sholawat Ibrahimiyah. Mulai itu disebut arahnya Nabi Ibrahim. Jadi sampai bakal sholawat tasyahud kalau sholawat ini sembahyang bikin aja buat arah sejenis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Syu'aib ala ali sayyidina Yunus ndak surah kama shallaita ala sayyidina Yusuf wa ala ali sayyidina Ishaq. Sampai itu merepot di beda.
Kudu Nabi itu asalnya bukan karena simbol tauhid, simbol monoteisme, termasuk anani Indonesia. Awak yang dari Hindu beda. Sing disebut jare-jare seketika anak satu wayang, sing asalnya sing sebarak kedua kali somo, khususnya ada Sunan Kalijaga adalah Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Widiwasa, satu Tuhan yang satu yang maha kuasa. Gila banget. Inna Allah ala kulli syai'in qadir wa ilahukum ilahu wahid. Ya, ini kalau saya bapak sedurunge Hindu tekanin kene, orang Indonesia kenal dia. Sedurunge Buddhalis tekanin Indonesia, orang Indonesia tidak kenal dia. Sedurunge orang Indonesia negono namakan dinamisme dan animisme dan dinamisme, percaya kepada benda-benda mati, maka Indonesia sudah kenal dia. Yang itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ternyata asalnya sing umat Nabi Ibrahim sing tekani Indonesia. Bola dua kali songo ganti akan sholat dari sembahyang berat dari songo apa sebab? Sebab mudah-mudahan belum sejarah bukti bahwa yang ini sing dimaksud adalah Gusti Allah. Paham nggak mudah? Paham nggak mudah? Paham dibagi penting mantap. Orang selek orang sedulur sudah paham. Ngantuk apa badan? Ngantuk apa badan? Yang ngantuk yang tidak apa-apa. Kalau turun lain apa-apa. Tidak apa-apa berarti tidak apa-apa turun dari pula TKB sampai di merendah. Sudah apa turun baik. Kau gampang bakal pengajian terakhir masih turun baik berotong baik kuburan sekalian. Ini manu cari. Maksudnya pula lamun panjenengan turu ngantuk aja bubar. Tapi panjenengan tetap aman pengaji sebab ngantuk nih pengajian dari melek kepada bayu oleh ganjaran kita tapi oleh ganjaran. Tapi lamun sampai ngantuk dari turunan umat angsal ganjaran kemudian makanya angsal mulai berarti oleh ganjaran. Apa bani dari kanjeng Nabi bakal uang tekan majelis ilmu ngantuk dari melek kepada baik kata perawan malaikat katakan malaikat Allahumma amin. Katakan malaikat sampai pembedanya apa bakas melek sintakan malaikat rahmat bakas piot-piot ngantuk pisan sintakan malaikat Israil sintakan cabutnya mau sudah kalah ya sampai pada malaikat saja. Paling enak ikut dekat ning pengajian merem melek turu tetap oleh balikin gawa ilmu akeh oleh ajaran apa maning jago bari mangan bungkusan sampai ngomong dikai bungkusan pula sing ngomong dikai bari putih baik maka kiai teka aja ngomong ngaji dingin di pengalaman ngomong tadi kiai ya gua pula tuh semutar mendi-mendi Habib Ali ngomong, Bib, nanti kita makannya di mana jari pulang ngomong nanti Bib, makannya di Pasuruan, Bib. Sebelum ngaji kemana dingin, Bib, tenang. Kita ini ngomong ngaji kemeroncengan, ngomong ngaji sampai aja. Jam bisa ngomong Pasuruan. Bangsanya leknya itu dari Satya Baja Hitam, beta apa? Lihat sampean tuh, bakasin di ngomong di tai bungkusan pula sih ngomong di kayak apa maksudnya tadi dia mungkin sampai undang bulat tapi jak bulat sampean. Masya Allah, ongkon nangan dingin bakal kayak suara di tai kopi nyuruput membeke maka kayak sampean ngaji kan enak ini kayak ngaji kudu melantang. Iya, dulu ngomong di kayak aku apa ya lantang banget kalau ini bisa minum itu. Mungkin apa dan? Orangnya gak ngaji aja bubar sampai pengen mancing suarga apa dah? Pengen mancing suarga apa dan? Kira-kira potongan sampean potongan suarga atau potongan neraka? Potongannya suarga atau neraka? Ya bakal itu mesti potongan itu jahanam kabeh. Potongan berangasan modern ya. Kalau saya pengen mancing suarga kan boten? Gampang pengen mancing suarga tuh. Ayo podo dedonga besok mancing sur. Ayo pada dedonga besok mancing sur. Ini caranya yang ada pengajian. Ayo pada dekat aja pada lunga
ibarat aja bubar bu. Biasanya ibu-ibu kusahibul bubar ya. Siapa sih bubar tak ngakak ini pula muga-muga laki pada kawin maning. Manusia. Mungkin aku benar. Allahumma amin. Biasanya siap tinggalin. Bu. Kularap takon ada salah paham ya. Jawab seanaya. Sampean tuh seneng beli madu. Bukan kamu salah paham. FPI baru sampai salah paham banget ngomong. Sampean tuh seneng beli madu. Salah paham banget pulang ngomong. Madu kasih manis kah, sing tabon kah? Maksudnya sinyak minum madu sebab itu lagi zaman COVID-19 supaya daya tahan tubuh itu bagus. Ada salah paham baik. Seneng beli madu, seneng tak beli. Kejadian bapak mau menurut madu sinyak deh. Sampai salah paham baik pulang ngomong. Tuh, arane sholawat hari sholawat tuh beli mesti madhur rasul, beli mesti ngalem kanjeng nabi. Hari sholawat tuh nasihati pun gak sholawat gitu. Arane makna ittisaian perluasan makna sholawat sing mau ngalem kanjeng nabi. Sekian duduk ngalem kanjeng nabi baik apa nasihati pun gak sholawatan. Ibu-ibu kepengen nasihati si bapak ada pada cangkem mukanya tukaran. Bapak tukaran geger-gegeran beli perangkat-perangkat. Dan itu prevent dari sholawatan supaya bapak dinyewot dari sholawatan. Sampainya pura-pura muluk-muluk sambel baik. Gitu apa betul? Jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Jalan-jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Aja gini kerabi loro habis siji pangane kurang. Aja gini kerabi loro habis siji pangane kurang. Lakune wis doyong wis pantes di mlakune wis doyong wis pantes di matane wis kabur wis pantes di apal sholawat mlakune wis doyong wis pantes di matane wis kabur wis pantes di awake pada garing pengen kawin apa bisa cangkem ora bisa mingkem wis kudu di jadi bini jangan bawel kerjaannya cuma ngomel kagak ada duit rewel asal banyak duit nempel asal getok pakai ketepil lakinya disuruh ngepel besok masuk ke neraka wel tampang kaya wewe syukur ngaku dewek diomongin ngaku dewek syukur sing nganggo kudungnya plensat-plensot wewe gombel temenan jelas gak biasa apa nganggo kudung dan bisa pembasuran ya Allah ditarik maling dan sok tarik maling saya ditarik itu tambah plensot tambah ya nganggo kudung wadung-wadung bisa nganggo kudung model kayaknya dikawinin sampai ya dibuangkan yang pengarangan pinggir laut ya gue tumbalin jadi rok idul setel bu menawi nganggo kudung lancip-lancip jadi dolo ning tengah wong kula sing lanang bener ijo hari sampean maksudnya lancip-lancipkan yang kok kanan kok apa maksudnya karena sing lancip-lancip loro kayak sungai wedhus apa maksudnya
Ku bakal pulang ngomong kudung, ibu-ibu ngomong kudung. Ada tuh sampean sih. Gini mboten? Ora saya kelas itu. Ku nasihati. Pada nasihati anaknya sampean sing madung-madung sing senenge wean bae medsosan bae. Kita cewek zaman sekarang cintanya buat mainan. Baru kenal chattingan panggil sayang. Cewek zaman sekarang cintanya buat mainan. Baru kenal chattingan panggil sayang. Fotonya kayak Syahrukan, gayanya mirip jagoan. Begitu ngajak ketemuan, tampang kayak lenggarangan. Ini bodong lanang moron ya. Arin jeneng lanang aja sing foto ning Facebook e bae, ganteng aja ning Facebook. Mungkin delok udah tonggar kabeh. Puas iki. Gini apa mboten? Ora saya klop nasihati anaknya sampai sing lanang kita cowok zaman sekarang yang penting gayanya dulu, kerjanya jualan tahu, gombalnya Mercy Daihatsu, pasang foto editan lulu edit kok sih kalau ganteng kayak beri prima tapi pendek cuma blesak ruang mokonon baik. Orang ini sampai ketemu beruang lanang sedikit kecewa baik sampean tuh. Pengen ketemu medeni Melayu di beragak-beragak ngomong adon ya. Cowok zaman sekarang yang penting gayanya dulu, kerjanya jualan tahu, gombalnya Mercy Daihatsu, pasang foto editan lulu, biar bohong gak mau tahu, sana sini bilang I love you, tetap enggak laku. Nasib turunan sembaban nek. Mungkin apa badan? Solawat nganggo bahasa apa baik? Solawat nganggo bahasa apa baik? Nganggo bahasa Jawa enak, bahasa Sunda enak, Arab enak, bahasa Inggris enak, Jepang enak, bahasa Mandarin enak, bahasa India enak. Solawatan nganggo bahasa apa baik enak? Jadi langsung pamanah pas suruhan ngomongnya bisa solawatan apa bisa solawatan modusnya wong males gini modern wong solawatan bahasa apa enak aja anak solawat qasidah Ramadan suci alhamdulillah wis tekamani bulan mulia sing Jawa sing Losari Ramadan suci alhamdulillah lah datang lagi bulan mulia sampai sing Jakarta Ramadan suci alhamdulillah tos dongkap deui sasi mulia sing Sunda Ramadan Syarif alhamdulillah sajaa dari mujkodah sing India enak tuh gimana bukan bahasa solawatan bahasa apa baik langka bahasa kayak solawat langka bahasa sejene anak sing enak di Indonesia baik di Arab akan belenak anak sing enak Jawa baik di Indonesia akan belenak. Contohnya apa? Sing enak Jawa baik di Indonesia akan belenak. Contohnya bahasa wayang. Wayang Jawa enak, Sunda enak, di Indonesia akan masa enak kan? Ki Entus Siswono sing dua wayang santri, Ki Mantep Sudarsono, Ki Anom Suroto, kami bakal buka wayang bahasa Jawa. Mojo semedi si cakep sing tunggal nututi alang gua soalnya pembututin kronos itu kabeh mari langsung kumur pengelat mangi-mangi bikin arum-arum lumrang Bandarang Sari kalau Sumet Pak Nisak dari katon jadi lampar santi wonoso bumi kodang ganti langit gelap-gelip kemudian gunung pati seperti sumrap berasan kulala bolok keplak dordeng itu silupi tembak tuh kita
nggo bahasa lamun wayang nganggo bahasa Indonesia enak ini dirongak. Mucuknya dia diganti memuja kepada Allah, bersemedi menyepi diri, meminta kemuliaan depan Allah. Duduk wayangan warta berita. Mungkin apa betul? Mungkin apa betul? Anak bahasa tuh enaknya Arab baik Pak. Di Jawa kan enak, di Indonesia tapi Arab enak. Contoh bahasa sembahyang. Sampai di Wonosari bakal sembahyang gue bahasa apa? Anak beli sih nganggo bahasa pemedilan. Begang gue bahasa Arab. Wong imam ebe usolli bahasa. Usolli fardul maghrib salat raka'atin mustaqbil al-qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Arab. Dimbuli wong butet Allah akbar Arab, Sunda, Batak, Ambon, Betawi, Allahu akbar Arab kabeh. Apa sebab bahasa sembahyang enak nganggo bahasa Arab. Namun sembahyang nganggo bahasa pemedilan enak di jerokan. Dicoba usulnya diganti nggo bahasa pemedilan. Isunya sembahyang fardu, sembahyang maghrib 3 rakaat, isunya madhab kiblat, isunya jadi imam karena Gusti Allah Taala. Allah gede pisan. Enak di ngono tuh. Nimbuli ana wong butet bahasa kromo inggil bubasan Allah artinya bukan tinggal-tinggal. Dari wong Sunda Allah tidak Allah wong Betawi Gusti Allah gede banget ya. Dari wong Tegal Allah Gusti Allah gede nemen ya enak. Bahasa sembahyang bahasa bicara di rumah otak. Kita apa betul? Azan tuh enaknya bahasa Arab azan kita Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Saya jadi kerusakan bokatan anak sembahyang subuh gue. Bapak tua sampean mulai kudut baik. Kalau saya kalkulasi azan bahasa Arab senajan lagu sejen-sejen bahasa tetap satu bahasa Arab. Lagu sejen-sejen ada kayak mau lagu buntet, lagu pemedilan gawe dewek ada jiplak. Lagu buntet enak. Allahu akbar Allahu akbar. Kita anak akan pulang Allahu akbar la ilaha illallah. Gebang adanya wong gebang mungkin ana sing Allahu akbar gedongan Allahu akbar la ilaha illallah celeduk murah. Ana sing wan mare akbar pamedilan ngono. Pamedilan di tua-tua pio-pio pohon akan. Atane praket umure praket masih sampun jawab sampean. Mungkin apa betul? Tapi bahasa tetap satu bahasa Arab. Lamun ada yang bahasa Jawa enak deh. Allah gede pisan. Allah gede pisan. Enak ini kira-kira ngomong gede pisan bunyi-bunyi enggak? Kita dari kampung di anaknya siapa jadi gede pisan bunyi-bunyi. Gede pisan kayak kamar kita beli gede aja mungkin apa betul? Poros cerek poros dulu. Anak bahasa enaknya bahasa Indonesia baik. Di Jawa kan enaknya Indonesia. Contoh nyanyi Indonesia Raya. Sampai bakal nyanyi Indonesia Raya upacara nganggo bahasa apa? Indonesia. Mana sih nganggo bahasa pemedilan? Batak, Jawa, Betawi, Sunda, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Wong nyanyi Indonesia Raya enaknya bahasa Indonesia. Lamun nyanyi Indonesia Raya diganti nganggo bahasa aja bahasa Indonesia. Seumpama bahasa Tegal, mentang-mentang ente asal di Tegal, enak nih dirorakan. Kabeh-kabeh batu Indonesia tanah airku, dewekan pojokan Indonesia cuma banyak. Tanah tumpah darah, rumah tumplak jadi rumah ya tumplak wong Tegal. Ngono iki yo ngaduk, nganggo jalan botenya kamplong kira sedeng, ora ada sedeng wong kamplong ya. Ini bener jelas. Mungkin apa betul? Tapi bakal solawatan bahasa apa baik
Bahasa apa baik enak. Itu keistimewaan sholawat. Dari mana apa? Hari sholawat itu keistimewaan itu apa? Beli ngerti gak dia apa? Sampai ke masa sholawat Afrijian kepirang tahun 10 tahun jika diwaca 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, sampai detiknya ke beli ngerti ini. Apa juga kumpul seperti apa? Gila jangan kalau diwaca 4 tahun, 4 tahun, 4 bakal repot-repot jangan waktu kesulian dicibuk bercibuk supaya cepat mengapa berada di tangan itu kan. Para syekh para dulur sampean bakal berjanji ya ولما أراد الله إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه. Ngerti itu ngerti tak boleh? Ngerti tak? Wong kiai sing maca gak ngerti. Kiai sing maca ku pinter nyereng-nyereng tak punya arti sing bujak aja. Beli apa keistimewaannya sholawat beli ngerti gak apa? Ajar lebaran beli ngerti gak apa? Lafadnya lamun apal-apal beli apal lafadnya lagu beli apa? Waktu repot apa? Ahlan wa sahlan marhaban ya khairan da'i. Beli apa yang kadu-kadu lagu dari pinggir gak apa sampai akhirnya kompak. Mungkin aku betul ya apa-apa. Sebab apa? Sebab para seluruh wong maca sholawat itu hubungannya dari demen kanjeng Nabi. Ari demen kanjeng Nabi itu dari Imam Ghazali. Ana lorok, ana demen bil ittiba bari ngintil kanjeng Nabi, ana demen bil madhi bari ngalem kanjeng Nabi. Lah sampean tuh demen nomor pertama bari ngintil kanjeng Nabi, nyontoh kanjeng Nabi. Masa bisa wong kabedilan potongan berangasan mengen ngintil kanjeng Nabi. Sembahyang subuh jam 9 esok pokoknya mengintil kanjeng Nabi, burukan ongko dan dutan Mekah sampai angin ngerti ke ahli neraka ke ahli surga dan malaikat ya. Para sore kalau dulu kok orang sultan biasa angin nyentuh kanjeng Nabi. Demen kanjeng Nabi bari ngintil duduk potongan sampai masa bisa sampai gitu. Mulanya kayak itu beli pernah ngomong lacur ngomong mari kita ikuti sunnah Rasul. Ya kabeh gak iya tapi belok ditulis belok keluar-keluar. Apa sebab ulama-ulama NU ngerti ngintil kanjeng Nabi itu gampang susah. Gimana kan? Bisa sampai di singkumpul dengan ini demen ini kanjeng Nabi. Jawab gelem tak kon. Gelem apa demen ini kanjeng Nabi. Badhe ngintil kabotan. Ngintil dapat kanjeng Nabi. Arab niru kanjeng Nabi kabotan. Kemudian pula cerita Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dua kitab arana Asy-Syama'ilul Muhammadiyah menceritakan sebuah riwayat kanjeng Nabi pada waktu kue Mi'raj. Kemudian kanjeng Nabi dimanjingkan di surga. Begitu kanjeng Nabi dimanjingkan di surga, itu kanjeng Nabi kaget. Apa kagetnya? Wa idzan aktsaru ahliha min fuqara'i ummati. Di dalam ternyata surga itu konglomerat surga, akeh-akeh umat isun sing melarat. Wong melarat aja ciri kaki gampang mancing surga. Wong melarat akeh mancing surga. Wong melarat tidak boleh berkecil hati, akeh gampang mancing surga. Wong pabedilan kepengen gampang mancing surga, aja pengen dari wong sulit dia wong melarat gampang mancing surga. Allahumma mong tekam ulah sekalian sugi dunia akhirat ndak sih. Poros derek perang poros sedulur Stefan. Begitu kanjeng Nabi itu turun saking Mi'raj, kanjeng Nabi langsung tenggriya lisannya kanjeng Nabi selalu bahasa dengan doa. Doa apa? Doa sing belok diucapkan ini mau kabedilan. Doa sing paling diwedeni kiai-kiai Pasuruan. Doa apa? Doa jaluk melarat paling diwedeni kiai sampean. Bokatan dengan dosa, anak beli kayak pabedilan kayak losari. Semua ini dongan jaluk melarat tinggal kami pulang maju sekian tak kami ini melarat menang saja. Ayo serap. Kanjeng Nabi si dongan jaluk melarat tuh. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Apa beli luar biasa Pak? Gusti kula diwun dumateng panjenengan Gusti. Kula sampun semerep teng akhirat kata-kata yang melarat. Wong melarat
gampang mancing swarga supados kula gampang mancing swarga uripan kula dados tiyang larat mawon paten anak kula dados tiyang larat mawon kumpulan anak kula dumateng golongan tiyang larat mawon Kanjeng Nabi uripen luwih milih melarat ketimbang sugih. Kupingnya bolong tapi bolong tapi kupingnya bolong. Sekip ulang takon nih wong pabedilan kan wong Pasuruan sampean umat Kanjeng Nabi demen Kanjeng Nabi ngomongnya arep ngintil ning Kanjeng Nabi niru Kanjeng Nabi sampean uripe luwih milih melarat ta milih sugih? Iya ulun kampang berangasan monggo sebangsa ditegas sampean gampang melengkoknya mau model ngono. Oh, sampean uripe luwih milih sugih ta luwih milih melarat? Melarat ta sugih? Pertanyaannya dibolak-balik nih kula. Sugih ta melarat? Melarat ta sugih? Nah kula takon angel beli niru Kanjeng Nabi kok. Kula niki saja ngomong niru Kanjeng Nabi, masa bisa ngomong niru Kanjeng Nabi ku sampean tuh? Bakal sampean kabeh niku kalau saya propose niru Kanjeng Nabi bae bisa. Ya aja niru Kanjeng Nabi bae bisa. Ya kemene sampean kelawan apa? Bil mati kelawan ngalem. Kelawan ngalem. Gimana mboten? Kelawan ngalem. Jadi sing ngarani wong ngalem Kanjeng Nabi, ngalem Kanjeng Nabi kelawan sholawatan hubungannya bari demen ning Kanjeng. Bakal demen iku min af'alil qulub termasuk pekerjaan hati, duduk pekerjaan otak. Maka dari itu bakal ngukur demen dari hati, bakal ngukur ngerti ilmu dari otak. Nimbang demen dia dari hati, bahkan nimbang pengertian dari ngerti dia dari otak. Namun sampai nimbang demen dari otak ya salah timbangan. Sampai bahkan nimbang ado dari apa? Jarak Pak, Losari Cirebon berapa kilometer? Dari kilometer. Bahkan nimbang ado dari apa? Dari ton. Dia beras abot pirang ton. Segitu lah arkakon Losari Cirebon kira-kira jaraknya pirang ton. Bisa dijawab ya sampean? Ini beras si abotnya pirang kilometer. Bisa jawab nih? Masa bisa apa? Itu dengan abot saya salah timbangan. Iya benar. Nah sampean wong sholawatan kudu ngerti. Berarti ngukur demen, nimbang demen dari otak. Salah timbangan sampean. Demen itu pekerjaan hati, ana bahasa hati, ana bahasa otak. Istilah dari ilmu filsafate, ana bahasa hati, ana bahasa cinta, sing beli mancing akal, ana bahasa logika, sing mancing akal. Baka bahasa cinta, beli kudu mancing akal. Wong arane wong demen, arane ana hati, sing penting hati yang terima. Gitu. Ibu-ibu jangan bengin dah, lagi masih pacaran dari bapak, kalau lagi bengin umur 17 tahun sih masya Allah, ayo beli kira-kira. Barang sikit pipi gantung selangkap pojok ibu diakakan dan bapak bukono pada petak-petak bukono berdukit di benasale buku pun sampai bener-bener sampean bu ya bapak ya Masya Allah di zaman bengin sesingarani ibuku dari kembang desa ya bu ya di pabedinan juga rambutnya bagus kapurai hitam kelam kulitnya putih kuning lembu giring pipi mentol-mentol kayak dodol garut cantiknya lanjut kayak umai kawon lampiran nangis-nangis kayak kepunduk alisnya bawa kayak bunduknya kucing hidupnya antik kayak jok sapi celaka kandos centong-centong matanya lolok-lolok kayak bulan tok mangan sudah sebatok lawe pindang koltok bakal kemulut-mulut ukuran kayak jagung bakal melaku lenggak-lenggok terus kayak entok lagi melaku kira-kira mengono lah sakinan ayu ya bengin sehingga si bapak itu bakal ngerayu ibu bakal ngobongi ibuku nganggo bahasa cinta binanjing akal. Kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu. Mancing akal deh. Mancing akal deh. Anda lintang nemplok yang lain-lain. Mancing akal deh. Ada kulit busem cukun blesek. Betul lintang sih ngendi sampai kita. Ya beliau jangan mau sudah lintang gua pukul ban jerawat sih. Ya wis tidak apa-apa. Wong ada teh ari wong demen jatuh cinta memandang apa aja semakin indah. Semakin indah mengukul jerawat katanya lintang aja baru ukul jerawat anak colornya katanya korma bisa ngaku korma aku bisa ngaku enggak sinta coro aja korma sampai lagi jatuh cinta bolong jerat poros jelek orang poros terus depanku ada gunung akan kudaki mana kita kelapa belorot terus lautan akan kuseberang ini balong gak kelelak kuseberang lautan aja kerewelan mau pabedilanku ini bukan bahasa logika bahasa cinta ada di protesi baik yang penting ibu senang ibu lawan di alam yang bapak kak Masya Allah dirimu bagaikan bidadari yang tak bersayap yang terbang di pinggir pohon pun dilakak kalau saja mungkin apa kan senang beli di alam yang ada itu sampai aneh ya berarti senang dari
kuntilanak sama ya. Para selek para sedulur Stefawan. Para selek para sedulur subhanallah. Jadi karena bahasa salawat itu bahasa cinta, mulane singarane sholawatan beli dituntut kudu ngerti, beli ngerti gak beli apa. Mungkin apa dan? Amin tadakuri jirodin bihdi salami mazatadam am karamin muqlatin bidami amma batir rihu min tilqai kazimatin wa awmagal barqu fi dhalma'i min idhami. Berikut juga tidak apa-apa diwacak ngerek-ngerek fungsi gak kayak baru kita ngarang ngerek beli kira-kira ditakoni artinya bujang loyong dewek baik dijawab berapa anggar sekali kelabatan gitu apa badan para syarek koramu para sedulur sedemanku kita kembali di Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara yang diperebutkan oleh semua orang sebab diisyarakan ning Kanjeng disarakan ning Kanjeng para syarek koramu para sedulur sedemanku. Dari proses isyarat nomor selanjutnya adalah di Indonesia bakal ada pasukan Kanjeng Nabi sing kuat dijuluki pasukan Ireng. Pasukan Ireng kudu berarti nggo bendera Ireng. Lamun sampai niku menuju kepada sastra Arab, Ireng itu kudu ngerti Ireng. Kadang-kadang hijau disebutnya Ireng, coklat disebutnya Ireng, anak bahasa Arab abang disebutnya Ireng. Padahal abang ini pada cerek orang pada sedulur debawan pasukan Ireng di kono maksudnya adalah pasukan sing ampuh sing Mekah uripe aldo zamane aldo sing zamane Kanjeng Nabi tetapi al-a'zam mayoritas wong Islam ora di Indonesia mayoritas. Apa sih dawah ni Kanjeng Nabi alaikum bi ahli sunnah wal jamaah, pegang ahli sunnah wal jamaah disebutnya sawadul a'zam golongan sing adoh sing zamane Kanjeng Nabi iku tapi mayoritas ahli sunnah wal jamaah iki ning timur tengah diselangkap anai Wahabiyah ning Iran disangka aneh Syiah ahlus sunnah wal jamaah sing didhawuhi Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu sebagai alternatif daripada kekuatan Islam sing bakal membantu kekuatan Islam ke anani dunia internasional adalah ahlus sunnah wal jamaah anani Indonesia. Mudah-mudahan ini termasuk isyarat kanggo Nahdlatul Ulama untuk tetap berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah. Para sedulur sedekawanku bila para sedulur begitu nih kalau Indonesia sudah diperjuangkan oleh para ulama supaya lepas daripada imperialis. Indonesia itu rakyatnya beli di Belanda, Indonesia orang Jepang, Portugis apa mana orang, tapi Indonesia pengen merdeka. Begitu para ulama, para ulama, para kiai menggerakkan masyarakat, membangunkan tidur dia masyarakat, membangunkan semangatnya masyarakat untuk berjuang membela tanah air. Dalam rangka apa? Urusan para ulama para kiai adalah urusan dakwah Islamiyah supaya di Indonesia itu adalah menjadi ajang lahan dakwah sing subur sesuai apa sih didhawuhi Kanjeng Nabi. Orang cerek orang seterusnya kawan. Supaya apa sih telah dilakukan oleh para ulama ketika ulama tahu isyarat Kanjeng Nabi bahwa Indonesia adalah merupakan kekuatan besar sing ada di dunia internasional kan kekuatan Islam sing dikarpakan Kanjeng Nabi sing diridhoi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka para ulama pada tetap di Indonesia mulai membentuk sebuah kekuatan itu mulai sejak abad 9 kalau saya proposal 9 Hijriah itu wis tekan ulama-ulama sing timur tengah kita mulai sampai ada kamus bahkan ulama-ulama zaman bumi itu asalnya sing Samarqandi di bahasa Jawa kan dari Asmorokondi, ana sing Maghribi Maulana Maghribi sing Maroko, ana sing Mekah, ana sing Yaman para habaib, ana manising Iran, ana manising Persia, ana manising dari seluruh penjuru tanah dunia. Wong Islam ulama pada tekani Indonesia dengan satu semboyan apa? Indonesia adalah merupakan daerah sing dijanjiakan Kanjeng Nabi adalah merupakan kekuatan Islam sing bakal bisa membantu kekuatan Islam kan ada di dunia internasional. Mulai ini kau langsung bentuk kekuatan politik dibentuk di mana kekuatan raja-raja kerajaan Islam mulai dari Samudra Pasai, kerajaan Al-Qadri yang ada di Kalimantan sampai ke Banten Sultan Hasanuddin, sampai ke Cirebon, sampai ke Demak, sampai
sampai Majapahit jadi Islam akan Majapahit Islam priangannya direbut menjadi kerajaan Cirebon sampai tekani Maluku Maluku banyak kerajaan-kerajaan ngono sampai tekani Sulawesi kerajaan Islam Bone sampai tekani ini sampai tekani Sumatera Barat sampai tekani Lampung sampai tekani Kalimantan sampai duduk di Matang Bali ini kalau dibentuk kerajaan-kerajaan sing jumlah lebih daripada 50 kerajaan Islam dalam rangka mematok dakwah Islamiyah menjemput apa sih dijanjikan Kanjeng Nabi ternyata betul. Begitu imperialisme teka, begitu imperialisme teka, Belanda teka, Sekutu teka, Portugis teka, menghancurkan seluruh tatanan yaitu dakwah Islamiyah yang ada di Nusantara. Tapi pada akhirnya puing-puing itu disatukan kembali oleh para ulama, para kiai, dan pada akhirnya imperialisme Belanda, Sekutu, Inggris tidak bisa menguasai Indonesia. Tahun 1945 akhirnya Indonesia menyatakan dirinya merdeka menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tanpa bisa diintervensi oleh siapapun, dan pada akhirnya mudah-mudahan dengan itu semua dakwah Islamnya akan semakin subur dan akan semakin berkembang. Bila para dulur pada waktu Indonesia merdeka, pada waktu Indonesia merdeka itu pada keder itu Indonesia nggak asasnya Islam terduduk. Sedangkan kalau seumpama para ulama mengusulkan supaya Indonesia asas Islam. Apa sebab? Sebab mayoritas yang memperjuangkan Indonesia adalah orang Islam, para ulama Islam. Tapi dampaknya apa? Lalu seumpama Indonesia menyatakan dirinya menjadi negara Islam, akhirnya Maluku apa tuh? Apa Ambon apa tuh? Kemudian pada waktu ke timur apa tuh? Bali yang bergabung. Akhirnya dengan provinsi jadi orang bergabung. Ada beberapa daerah dan pulau Indonesia yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan dasar karena Indonesia itu negara Islam, karena kami bukan Muslim. Akhirnya pikir sebetulnya perjuangan Indonesia itu dulu diperjuangkan Islam baik. Sedikit banyaknya orang-orang non-Islam pun ada dan dianggap sebagai pejuang dan pahlawan Indonesia. Walaupun mereka non-Islam jumlah pada beri mau Islam, beli akeh kayak Islam, tapi sinarane nyawa beli bisa disebut akeh, beli bisa disebut setitik, akeh dan setitik pada mana? Orang sering orang sedulur. Dari Gusti Allah Ta'ala ngomong man qatala nafsan fa ka'annama qatala an-nas jami'an. Mateni wong siji pada bari mateni manusia kabeh. Jadi nyawa siji bari kabeh sejuta pada bari. Maka dari itu lama semua ikan itu nyawa mengkodong. Akhirnya kayak politik dagang. Islam beli ngajarakan, beli ngergani nyawa kayak dagangan. Mulai dari para ulama ngomong, kapan seumpama Indonesia itu terjadi disintegrasi, terjadi di kalau pisah-pisah memisahkan diri dari Indonesia, ini adalah lampu merah bahkan sinyal bahaya bagi dakwah Islamiyah. Sebab lamun Indonesia menyatakan diri dari negara Islam, untuk akhirnya Ambon ngakui diri dari negara Kristen, akhirnya bisa Maluku pisah, akhirnya Bali dari negara Hindu, akhirnya untuk masuk dakwah Islamnya ke arah situ angel. Contoh Timur pada waktu zaman masih gabung dari Indonesia, masjid bisa didirikan. Para ulama para tekani Timur bisa. Apa sebab? Sebab Timur hanya dikuasai oleh gubernur Kristen non Islam, tetapi sing lantik ke presiden Islam, sing lantik ke menteri Islam. Dari gubernur kekuasaannya dibuka, jadi tidak boleh melarang orang Islam datang ke Timur. Mulanya pada waktu zaman Timur masih gabung di Indonesia, Islam nih karena diurusi berkembang, dakwahnya lebih gampang. Begitu Timur setiap itu menyatakan dirinya sebagai negara Injil, betapa susahnya kita datang ke sana. Gawe masjid dibakar, anak kegiatan Islam dibakar, dikeroyok di Menusa, Bloli Mancing, bahkan pemerintah membatasi seluruh kegiatan Islam. Aneh, apa sebab? Sebab pemerintah dikuasai bukan oleh gubernur, tapi oleh perdana menteri, bagi presiden, kekuasaannya mutlak, non Islam Kristen, akhirnya Islam di kono Bloli Mancing, lebih aneh. Coba lah membangun di kono Timur masih dari Indonesia, gampang gak apa? Pikirannya kiai itu adoe mana? Pikirannya kiai itu nganggoe dulu nganggo logika agama, tapi nganggo realita keagamaan. Tidak sekedar bicara al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat sing baku kang sifatnya teori proses atau teoritis, tetapi para ulama para kiai itu adalah berbicara tentang tatbiqul ahkam,
bicara tentang tatbiqul ahkam, penerapan hukum Islam yang tadi dari fase-fasenya harus ada. Maka tentu bagaimana supaya Indonesia yang baru seusia seumur jagung ini jangan sampai terpecah belah. Dalam kurungnya, bagaimana Indonesia itu supaya dakwah Islamnya lancar. Akhirnya kalau saya prosedur, para ulama kumpul, para pahlawan kumpul yang Islam dan Islam menyatakan dirinya Indonesia bukan sebagai Darul Islam, tapi mari kita jadikan Indonesia Darussalam, daerah perdamaian, negara perdamaian. Islam dari non Islam pada baik urip bareng, kita gawe hukum, siapa sing salah dihukum, sing beli salah dihukum. Sebab itu pun merupakan ajaran Islam. Akhirnya dibuatlah konsep Islam Darussalam. Para ulama NU khususnya merujuk kepada kitab Bughyatul Mustarsyidin, yaitu ada satu daerah di mana duduk daerah dan duduk Darul Islam, duduk Darul Harbi, lagi bengin anak Darul Islam dari Darul Harbi, Darul Islam negara Islam, Darul Harbi negara peperangan. Anak satu daerah, yaitu daerah perjanjian antara wong Islam bari wong non Islam berjanji hidup bareng dalam satu negara. Sini disebutnya Darussalam. Bahkan Gusti Allah nyitir anani Al-Quran, wallahu yad'u ila Darussalam. Gusti Allah ngajak ning Darussalam, senajan Darussalam itu adalah ungkapan daripada swarga. Lagi para sahabat Rasul adalah kebijakan para ulama. Usuli bareng baris. Sing Islam melaksanakan Islami, sing non Islam melaksanakan non Islami. Sing Islam ada di alang-alang kita menerapkan hukum Islam, kemudian sing Kristen ada di alang-alang kita menerapkan hukum Kristen, dan sing sejenis Buddha dan Hindu biarkan mereka menerapkan konsep-konsep dan amalia agama mereka masing-masing, asal kita hidup bareng-bareng di Indonesia. Karena memang Indonesia secara realita itu diperjuangkan secara bersama-sama. Maka dibuat konsep oleh para ulama, khususnya ulama pesantren. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun mif'al maf'al maf'ulun fa'ilun maf'alun fa'lan. Asalnya sifat fa'ala berbeda-beda tapi asalnya dari satu. Maka dari itu dibuatlah konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan adalah konsep daripada Islam gaya pesantren. Dan di Bhinneka Tunggal Ika sehingga siapa? Indonesia. Apa sehingga siapa? Ulama barikai dalam rangka membina kehidupan kerukunan umat beragama. Sing Islam melaksanakan Islami, sing Kristen melaksanakan Kristene, sing Buddha Hindu melaksanakan Buddha dari Hindu. Kemudian kita gawe negara sing disepakati bersama dengan undang-undang yang sama. Siapa sing salah-salah, siapa sing benar aja disalahi. Kita nggak hidup bareng. Nah itu para sahabat Rasul. Kemudian para sahabat Rasul dibuatlah nih para ulama, yaitu adalah konsep ketuhanan ideologi kebangsaan yang disebut Pancasila. Tidak? Yang disebut Pancasila. Pancasila itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa pada waktu itu komunis manjing? Padahal dari sampai ada komunis beli percaya nih mengenal. Ya beli. Sing salah siapa? Ya sampeannya dia. Mulai bakal di ruang akan omongannya Gus Dur. Sampai kadang-kadang nyalakan Gus Dur tapi sampai ilmunya bisa Gus Dur. Akhirnya bukan tanggal di Garuda. Apa maksudnya? Kenapa komunis itu pada waktu itu diterima? Sebab hari komunis itu duduk ideologi agama. Komunis itu adalah ideologi politik dan ekonomi. Cuma ake-ake komunis itu dinggo ning wong ateis sing beli percaya ding pangeran ku ateis duduk komunis. Cuma wong ateis ku ake yang go komunis pamit. Sosialis, marxisme itu ake dinggo ning ateis, wong ateis kagak ngono, ake-ake sistem ekonomi sosialis bari marxisme. Gitu termasuk komunisme. Komunisme, sosialisme, marxisme itu akhirnya digong ateis yang dipercaya di agama. Tapi nyatanya wong sing beragama kadang-kadang memang komunis. Contohnya apa? Di Indonesia anggota-anggota pembesar PKI, Partai Komunis Indonesia, akhirnya wong Islam. DNID dia wong Islam. Gitu. Mulanya jadi DNID ngomong kita bakal di luar kulit ya wong Islam, tapi bakal di politik ya komunis. Awas komunis itu ateis. Gitu. Walaupun komunis itu identik dengan ateis karena di Cina, di Uni Soviet
singarani komunis dinggo ini orang ateis, tapi tidak langsung bahwa ateis itu komunis, komunis itu ateis. Kadang-kadang orang Islam dan meloni komunis. Maka dari itu konsep ketuhanan yang Maha Esa tidak menerima ateis, tetapi masih cukup mentolerir, yaitu adalah paham komunis, yaitu paham politik dari ekonomi. Komunis itu adalah satu politik ekonomi di mana apa? Semua adalah milik rakyat. Jadi artinya sampai itu langkasing bloli salah satu sugi. Jadi seumpama anak wong mobilnya papat si jine di dua mobil dirampas mobil papatnya. Engkone kanteng gue bagi-bagi ngomong sing gue mobil. Mulanya anak perampasan tanah tuan tanah. Ada wong gue tanah sombong, gue tanah 100 hektar. Direbut engkone di negaraku 100 hektar itu bagi-bagi sampai di tanah. Mulanya di antara beberapa wong Islam itu ada sih belum komunis. Gitu. Kalau saya kelas dulu dibuat Pancasila sehingga Pancasila apa? Wong Islam sehingga Pancasila para ulama, para kiai. Di Pancasila itu adalah merupakan nilai daripada Islam tapi dicukupnya sih para ulama, para kiai. Kemudian para saya tulis dari segi bendera. Anak sih ngomong Indonesia bendera itu Indonesia bendera itu model mungkin kurang aja. Apa sebabnya kalau saya Rasul? Pada waktu Indonesia merdeka tahun 1945, Al-Sayyidul Habib Idrus Al-Jufri adalah merupakan seorang ulama besar Sulawesi Selatan, pendiri Jam'iyah Al-Khairah. Dheweke sing Sulawesi Selatan ku tekaning Jawa nganggo sampan, nganggo perahu cilik ngadepi ombak badai sampai seminggu. Pengen ketemu bari Basim Asy'ari, bari Mbak Abbas, bari Mbak Wahab, kiai-kiai pesantren. Apa sebabnya? Sebabnya Habib Idrus itu tahun 1927, setahun setelah NU berdiri, itu Habib Idrus ngimpi ketemu bari Kanjeng Nabi. Ari ngimpi ketemu bari Kanjeng Nabi ku beli pada bari ngimpi ketemu bari wong kaberdilan. Jare Kanjeng Nabi ngomong, "Narra'ani fil manami faqad ra'ani." Siapa wong sing ngimpi ketemu barisun, ning ngimpi berarti ketemu temenan barisun. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sebab setan belum bisa nyerupai isun. Jadi setan belum bisa nyerupai Kanjeng Nabi. Mula ngimpi ketemu bari Kanjeng Nabi, ya ketemu bari Kanjeng Nabi. Bakal ngitung ngimpi ketemu bari panjenengan, mungkin saja itu setan sing nyerupa panjenengan. Sebab apa? Sebab sampean gampang pisan ditiruni setan. Kadang-kadang setan niru sampean, sampean niru setan. Kadang-kadang sing dari manusia ini sekali setan temenan. Dengan dia bakal rabi sampean dari ngamuk-ngamuk duitnya kurang 50.000, masya Allah ngamuknya kayak setan. Ya duduk kayak setan, dan setan temenan, setan manusia. Gitu? Kalau saya sudah sampean ku bakal mabok kalian ngamuk-ngamuk, bakal anak wong merasa dulu dia akan ngamuk-ngamuk, bakal wong pilihanku ngamuk-ngamuk kayak setan, dari setan temenan. Arane syayatinul insi wal jin, setan-setan manusia, setan-setan jin. Baik, orang saya kelas dulu. Bakal Kanjeng Nabi bukan saja ditiru setan. Mulanya Habib itu mimpi ketemu bari Kanjeng Nabi, ya ketemu bari Kanjeng Nabi temenan. Isyaratun minallah wa ibratun min sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran sing Kanjeng Nabi lagi mendokakan pelajaran. Apa sih ngimpi? Mengkene ngimpi supaya wong papadilane ngerti. Apa sih ngimpi? Ngimpi jare Kanjeng Nabi ngomong Idrus, Indonesia sebentar lagi merdeka. Dan ternyata benar. Tahun 1927 ngimpi, belilah pas tahun 45, kira-kira tidak ada 20 tahun. Cuma 18 tahun Indonesia merdeka. Apa jadi Kanjeng Nabi? Terus Indonesia kudelat maning merdeka. Bakal Indonesia merdeka kita titip ya. Titip pun apa ya Rasulullah? Tolong sampai akan ning Basim, tolong sampai akan ning Abbas, tolong sampai akan ning Wahab, tolong sampai akan ning Bung Karno, bari Bung Hatta, bari Pak Dirman. Tolong sampai akan nih para pejuang Indonesia. Amanat isun aja sampai kelar. Kunapa ya Rasulullah? Namun Indonesia merdeka kita titip. Bendera aja dirobah, bendera merah putih baik. Amanat Kanjeng Nabi ku wong lestari.
di dalam ente beresak-beresak bendera merah putih kampung belum tembon berarti berbesak amanat Kanjeng Nabi. Mungkin apa suul adab kurang ajar yang kedua. Poros jelek orang poros setulus demawan kok ada di Eropa ya bendera merah putih tolong sampaikan kepada mereka ini ya Rasulullah. Habib Idrus kok kaget ternyata tahun 45 itu Indonesia merdeka. Habib Idrus langsung melalui sampan dengan pakai sampan perahu cilik sing Sulawesi Selatan sampai dekat Jakarta Betawi. Masya Allah, teburan ombak segurung-gurung diterjak baik anak samudra apa sih anak badai samudra angin topan diterjang demi untuk menyampaikan amanatnya Rasulullah. Begitu sampai tekanin Jawa ketemu Baring Basim, ketemu Baring Abbas, Baring Bawah, Bung Karno, Pak Dirman, Bung Hatta, temu di penerakat dari para ulama. Habib Idrus ngomong kembali nangis gemelan banyu mata. Wahai orang-orang Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian patut berbahagia. Apa sebabnya? Isu nenekku Arab nyampaikan amanat baginda agung Rasulullah Nabi kulo bari sampean kabeh utusan Gusti Allah sing paling mulia. Unang pasti titipin, maketen Basim, maketen Abbas, Wahab, Bung Karno. Kanjeng Nabi mengamanatkan kepada sampean semua sesuai dengan yang beliau amanatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih? Dari Kanjeng Nabi ngomong, engkau Indonesia bakal merdeka, bendera ada di robah merah putih baik itu amanat Kanjeng Nabi. Iku para ulama kabeh pada nangis kabeh. Berabad baru bahasa menyangka ternyata perjuangan umat di Indonesia ternyata Kanjeng Nabi mengikuti terus sampai memberikan petunjuk dumateng Kanjeng Nabi. Jadi hebat di Indonesia adalah negara adalah isyarat Kanjeng Nabi, daerah diisyaratkan Kanjeng Nabi, sifat-sifatnya diisyaratkan Kanjeng Nabi, sampai bendera Indonesia itu amanat Kanjeng Nabi. Siji-siji ning dunia bendera negara sing dipilihaken ning Kanjeng Nabi ya bendera Indonesia saja langka. Sampai anak punya apa? Bendera Saudi walaupun anak tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gawe dewek dulu pilihan Kanjeng Nabi. Bendera Iran anak tulisan Allah Lafzul Jalalah ning tengah gawe dewek dulu pilihan Kanjeng Nabi. Kemudian bendera Irak anak tulisan Allah Akbar takbir ya tapi gawe dewek dulu pilihan Kanjeng Nabi. Tapi sampean kabeh patut berbangga Indonesia bendera merah putih itu bendera dipilihaken ning Kanjeng. Jadi merah putih itu amanat Kanjeng aja sampai dirobah. Mulane wong NU ketika ana wong sok pinter, sok mujahidin, sok islami pengen ganti bendera NU balik bendera Irak tulisannya kalimat tauhid dipertentangkan. Mulane wong NU ngewek kabeh sebab apa? Sebab mempertentangkan kalimat tauhid beri amanat Kanjeng Nabi adalah kesesatan yang belum bisa ditolerir di Islam. Mempertentangkan jelas kalimat tauhid beri amanat Kanjeng Nabi. Seolah-olah bakal pegang bendera putih seolah-olah diislami, seolah-olah sing islami nganggo bendera dewek baik. Enggak sirah. Wong merah putih baik amanat Kanjeng Nabi masa dipertentangkan? Tidak ada pertentangan bagi wong NU. La ilaha illallah amanat Nabi, merah putih amanat Kanjeng Nabi jangan dipertentangkan. Merah putih padang bela Kanjeng Nabi, bela kalimat tauhid padang bela Kanjeng Nabi aja dipisah-pisahkan. Wahabi kadang-kadang Sakuna seni dari tahlil sampai nyebutin kalimat tauhid. Padahal kalimat tauhid dari tahlil pada baik la ilaha illallah dasirnya. Bilang badan. Poros cerek poros setulus dewan. Bendera merah putih. Mulanya poros Rasul apa sih? Begitu dibuka ternyata Kanjeng Nabi itu dawuh ing hadits. Ning diriwayatkan riwayat Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Asy-Syaibani, murid Imam Bukhari sing kitab Sahih Muslim, yaitu kitab hadis yang paling sahih setelah Bukhari. Apa? Kanjeng Nabi itu ngendika Pak, jare Kanjeng Nabi isun diamantaken ning Gusti Allah. Isun ditodokaken ning Gusti Allah dari barat sampai timur. Isun ditunjukkan ning Gusti Allah dunia sing barat timur utara selatan. Kemudian isu diberikan satu amanat pusaka 20
pusaka nganggo isun dibeli bakal bisa dirobak. Apa kuasa pusaka? Dari Kanjeng Nabi, pusaka isun sing Gusti Allah adalah merah putih. Anak hadis di kitab Muslim belum derek ada sok Islami teman-teman. Gimana kemudian? Jadi bendera merah putih itu adalah pilihannya Kanjeng. Mulanya langkah karena bendera merah putih diampung yang sampean kepada bari ngambung amanate Kanjeng. Mulanya pak karena bendera kuning lemprak kan dicakrak-cakrak yang sampean ada diumbar di ini uang. Kita lamun sumpah ada sekelompok orang mengatasnamakan Islam menjual agama Kanjeng Nabi tapi ngipak ini bendera putih jelas ini adalah orang munafik yang mengadu domba mempertentangkan mengkonfrontir antara Kanjeng Nabi bagi kita semua. Mungkin kalau orang munafik ngomong paduan mari kita tauhid kepada Allah. Begitu tauhid kepada Allah, kita jangan mencintai yang lain kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh ikut kepada Muhammad. Muhammad itu manusia, bisa salah bisa benar. Tapi Allah itu Tuhan pasti benar. Mari kita ikuti Tuhan yang pasti benar. Kita tidak boleh ikut kepada Muhammad. Kalau kita mencintai Muhammad berarti kita musyrik kepada Allah dengan Muhammad. Dengan Kanjeng Nabi jadi anggapnya musyrik dengan Gusti Allah. Mempertentangkan Kanjeng Nabi dari Gusti Allah. Ini kerjaan yang munafik. Ada dari ini tangga sampai dari munafik kadang-kadang mempertentangkan kalimat tauhid dari bendera merah putih amanat Kanjeng Nabi. Munafik nanggamane. Bagi kita tahlilan bendera merah putih adalah sejarah, itu adalah amanat dan kebesarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera berkibar merah putih ning pinggir ijo royo-royo Nahdlatul Ulama niku sampai bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah kalimat tauhid kuwe arep jempol umat Kanjeng Nabi ngono. Bisa dipikir dari rongak mimbar. Mungkin apa badan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'a as-saut. احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.